apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan gembira. Kembali lagi bersama gue Hari di CIE TV, channel yang komunikatif, inspiratif, dan edukatif. Buat kalian semua yang baru menonton di channel ini, channel CIE TV membahas tentang karir, edukasi, dan cara berbisnis. Dan bagi teman-teman kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan bunyikan loncengnya gratis. Karena itu sangat membantu gue untuk terus membuat konten-konten yang informatif. Dan tentunya kalian semua tidak akan ketinggalan dari video-video terbaru dari kita. Oke guys, setelah beberapa video sebelumnya, gue membahas tentang seputar resign dari pekerjaan dan membangun bisnis baru setelah resign dan lainnya. Nah, kali ini gue akan membahas kebalikannya guys. Tips mencari kerja. Yes, buat kalian terutama fresh graduate, baik yang baru lulus SMA atau S1 yang ingin mencari kerja. Di sini gue akan berbagi tips untuk kalian. Tapi sebelumnya, gue di sini tekankan terlebih dahulu, video ini tidak ada maksud dan tujuan merendahkan ataupun hal-hal lainnya. Kalaupun ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, harap dimaklumi. Sifatnya di sini kita sharing dan ini murni dari pengalaman gue pribadi, guys. Oke teman-teman, nah di sini gue akan bagikan tips kepada kalian. Bagi kalian yang pertama kali ingin mencari kerja. Yang pertama, kalian wajib cari tahu informasi dari perusahaan yang akan kalian lamar. Supaya kalian tahu apakah kita sebagai calon pelamar sesuai atau tidak di perusahaan tersebut. Misalnya nih, ya guys, lu lulus S1 hukum dan lu coba lamar di perusahaan manufaktur bagian produksi. Ya itu kan pasti kesalahan menurut gua gitu. Walaupun status lo udah S1, belum tentu perusahaan tersebut mau terima lo. Bahkan bila perlu, mereka justru terima anak SMK jurusan mesin atau teknik. Ya, mungkin seperti itu misalnya guys. Nah, yang kedua, sebelum kita melamar ke sebuah perusahaan, ada baiknya kita pahami betul status pendidikan kita, skill yang kita miliki. Itu sangat membantu banget guys untuk kita menentukan harus ke perusahaan mana. Dan ketika lo pertimbangkan itu semua, gue yakin peluang untuk diterima di perusahaan yang akan lo lamar cukup besar. Lalu yang ketiga, pernah nggak guys kalian mengalami hal seperti ini? Contoh, wah nih ada nih lowongan kerja jadi marketing, tapi kan gue jurusan teknik mesin, misalnya itu ya. Ya udahlah, coba aja, siapa tahu cocok. Sorry nih guys, kalau kasus seperti ini, menurut gue jangan. Kenapa? Dasar awalnya lu melamar kerjaan tersebut, itu aja udah coba-coba. Artinya tidak yakin dengan apa yang akan lo jalani. Ya alhasil impactnya akan banyak guys. Bisa jadi lo nggak diterima pada saat melamar kerjaan tersebut karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Efeknya ya lo menjadi merasa semakin putus asa, bahkan ya semakin nggak pede dengan diri lo sendiri. Lalu misalkan lo diterima, mungkin juga tidak akan survive juga di perusahaan tersebut karena lu menjalankan aktivitas yang memang bukan bidang lu. Pasti dengan kasus seperti ini sih banyak pertanyaan juga sih guys. Di zaman sekarang seperti ini kan cari lowongan kerja sulit. Apalagi kita cari yang benar-benar sesuai bidang kita. Yes, gue juga setuju dengan hal tersebut. Ada benernya juga. Tapi kenapa kita tidak coba rubah sedikit terhadap pola pikir kita? Begini guys maksudnya. Kita coba fokus di satu titik saja. Misalkan kita lulus S1 teknik mesin. Ya kita benar-benar coba up skill kita
di bidang itu supaya menjadi nilai lebih untuk kita. Di sini kebanyakan kita seringnya setelah lulus latah kerja, padahal belum punya pengalaman, belum ada skill. Dan ketika kita ditanya kemampuan, ya hanya sebatas yang basicnya saja. Gimana kita mau diterima di perusahaan tempat kita melamar tersebut. Dan mungkin banyak juga pesaing kita pada saat melamar, mereka sudah punya pengalaman. Sedangkan ilmu yang kita dapat ketika masih sekolah atau kuliah, mungkin hanya 10% saja yang bisa kita pakai untuk melamar kerja. Dan sisanya mungkin hanya teori. Jadi kita perlu asah skill kita lagi ya guys, supaya kita punya value, punya nilai yang bisa kita tawarkan ke perusahaan yang akan kita lamar. Kalau kita mau coba sedikit saja bersabar dan betul-betul asah kemampuan kita, gue kira tidak sulit kok cari pekerjaan yang memang sesuai dengan background kita. Tapi di sini gue garis bawahi juga guys, memang kita bekerja tidak selalu harus sesuai dengan background pendidikan kita. Apalagi di Indonesia, ya banyak yang bekerja yang memang di luar background pendidikan mereka. Ada yang lulusan teknik menjadi marketing, ada yang lulusan komunikasi menjadi bagian administrasi, dan mungkin masih banyak contoh-contoh lainnya. Itu kembali lagi ke passion kita masing-masing. Dan yang tentunya mereka yang menjalani di luar backgroundnya itu pastinya mereka sudah punya pengalaman dan skill juga di bidang tersebut. Oke, dan ini yang terakhir guys, bagian dari pengalaman pribadi gua banget dan akan gue share ke kalian semua guys. Nah, ini masih berkaitan juga dengan penjelasan yang sebelumnya tadi. Jadi gini guys, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, dan sisanya ya kita berdoa dan kita serahkan sama yang kuasa. Di sini gue hanya sampaikan tentang satu hal, yaitu kita harus fokus dalam satu hal saja. Contoh gue pribadi nih ya, background gue, pendidikan gue adalah S1 Teknik Informatika, dan pekerjaan gue yang gue jalani terakhir yaitu bekerja sebagai seorang marketing. Ya, kenapa gue pilih marketing? Karena memang itu passion gue. Gue suka jualan, gue suka berbicara dengan orang, gue suka banyak hal lah pokoknya tentang dagang, tentang jualan. Satu hal yang gue suka, gue bisa memadukan background gue yang notabene gue seorang IT, gue komen dengan ilmu marketing yang gue punya. Nah, di situ gue coba terus dalami sampai mana kemampuan marketing gue, dan sampai akhirnya gue pun ambil keputusan untuk resign dari tempat gue kerja, dan sekarang gue membangun bisnis sendiri dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, buat kalian yang penasaran gue usaha di bidang apa, nanti akan khusus gue buatkan satu konten untuk kalian semuanya, bagaimana gue proses memulai bisnis dari awal sampai dengan berjalan. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Tapi ingat guys, ini di sini gua hanya berbagi informasi dan sharing. Untuk kalian, kembali lagi ke kalian masing-masing. Gua Hari dari CIE TV. Salam komunikatif, inspiratif, dan edukatif.